banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa? Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka. Aset yang seharusnya wariskan kepada anak-anaknya ya, ada penyalahgunaan kepercayaan dari Ibu almarhum Cut Indriana ini kepada tersangka. Boleh disebutkan namanya? Oke, dalam kasus ini ada 5 tersangka. Tersangka utamanya adalah bernama Riri Kasmita dan Endrianto, yang dimana mereka bekerjasama dengan 3 notaris. Satu notaris itu berdomisili di Tangerang, PPAT, bernama Farida, dan 2 lagi PPAT yang berdomisili di Jakarta Barat atas nama Ina Rosaina dan Erwin Ridwan. Oke. Ya. Jadi dari 6 properti itu ada beberapa yang ada yang dengan atas nama saya, atas nama adik saya, atas nama kakak saya, dan atas nama almarhumah ibu kami, yang semuanya terletak di Jakarta Barat. Ya, untuk kronologi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh adik kami, Nirina, untuk kronologi selengkapnya. Basically sudah dalam penahanan dan 2 masih dalam proses. Ya, untuk kronologinya saya kesempatan ke adik saya. Ya, jadi awal mulanya adalah ibu saya ini merasa bahwa dikira suratnya itu hilang, surat tanahnya, sehingga dia minta tolonglah sama ART-nya yang memang sudah bekerja sama dari tahun 2009 untuk dibantukan diurus suratnya gitu. Nah, alih-alih diurus, tapi ternyata kenyataan yang terjadi adalah dia diam-diam menukar semua surat yang diminta tolong untuk diuruskan itu dengan namanya pribadi atas nama Riri Kasmita, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi, bersama suaminya yang namanya adalah Edrianto. Jadi ada ke-6 surat itu diam-diam ditukar namanya jadi nama mereka gitu. Terus ada sebagian diagunkan ke bank dan sebagian lagi dia jual. Dan dugaan kami adalah akhirnya uang-uang itu dipakai untuk modalnya dia untuk memiliki sekarang bisnis ayam frozen yang cabangnya sudah melebihi dari 5 cabang. Jadi seperti itulah keadaannya. Jadi nah, yang kita ketahui ternyata waktu dia minta tolong ini dia menggunakan kenalannya notaris tadi, PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang itu, dan juga 2 orang lainnya yang menjadi bantuan dari Farida itu. Ya, karena seluruh properti yang kami permasalahkan itu terletak di Jakarta Barat. Ya. Jadi karena Farida itu tidak punya kuasa untuk menghandle Jakarta Barat, jadi dia kerjasamalah dengan 2 orang PPAT yang berlokasi di Jakarta Barat itu. Dan mungkin saya tambahkan dari informasi adik saya, awalnya memang ibu kami mengira hilang. Kenyataannya setelah diselidiki sama polisi, itu bukan hilang, itu diambil sama dan atas pengakuan dia sendiri juga ya. Dan dia sudah mengakui itu. Jadi dia diambil dan dirubahlah seperti keadaan sekarang ini. Jadi memang kondisi ibu saya waktu beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya dan atas pengakuan dia sendiri juga ya. Dan dia sudah mengakui itu. Jadi dia diambil dan dirubahlah seperti keadaan sekarang ini. Jadi memang kondisi ibu saya waktu
beliau minta tolong untuk disuruh minta tolong urusin suratnya, itu memang usia mama saya tuh udah pada usia yang ada lupanya, terus memang ya udah usia. Tapi yang saya kesel, maaf ya kalau agak emosional ya gitu, karena ibu saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, dan berat buat saya karena saya tahu ibu saya itu meninggal tidak tenang. Karena saya punya note ditulis sama ibu saya, kalau ibu saya tuh ditulis uang aku ada, tapi pada kemana ya gitu. Terus surat-surat, kok belum kelar-kelar ya, minta tolong sama Riri, kok belum kelar-kelar gitu. Jadi tepat November kemarin ini tanggal 12 adalah 2 tahun ibu saya meninggal, dan ibu saya meninggal tuh dalam tidurnya gitu. Saya bersyukur alhamdulillah ibu saya tidak melalui sakit apapun, tapi saya masih ada sakit di hati saya karena di sini urusannya adalah orang terdekat gitu kan, terdekat dari ibu saya yang melakukan ini, itu satu. Dan yang kedua adalah saya sakit hati dan saya pengen sekali kasus ini dikawal, dikarenakan ada sangkut pautnya dengan orang-orang yang mengerti hukum tapi menyalahgunakan wewenangnya mereka gitu loh. Adalah notaris di sini yang menurut PPAT, menurut saya di sini adalah menyalahgunakan kewenangannya mereka gitu loh. Itu. Jadi saya juga mau berterima kasih. Ini ada beberapa list yang saya ingin ucapkan terima kasih adalah Jadi sekalian mungkin tadi kami tujuan dari konferensi pers ini adalah kita tuh selain juga ingin memberitahukan kasus kami yang sedang kami alami dengan mafia tanah, ini juga sebagai ucapan terima kasih kami kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu sekali dari awal sampai akhir. Sampai sekarang kasusnya berjalan ya, sampai 3 orang tersangka itu sudah ditahan. Ya, itu ada beberapa mungkin yang bisa disebutkan. Saya ingin di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, Kasubdit 2 Hardap Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi, Kanit 2 Subdit 2 Hardap Polda Metro Jaya Bapak AKP Kemas MS Arifin yang juga adalah Kasatgas Mafia Tanah. Kemudian juga para penyidik Unit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya, diantaranya Bapak Aibda Slamet Susanto dan juga Bapak Bribka Yurizal Akmal, karena dengan bantuan mereka juga sekarang para pelaku Riri Kasmita, yang kembali lagi saya tegaskan adalah Ibu Nur Hasnisah, anak dari Ibu Nur Hasnisah dari Bukit Tinggi. Saya kecewa sekali. Bersama suaminya tersangka Edrianto dan juga PPAT Faridah telah dilakukan penahanan terhadap mereka berdua. Masih ada 2 orang lagi yang akan ditindaklanjuti. Kemarin setelah dilakukan pemanggilan 3 tersangka dari 5 tersangka tersebut 3 hadir, makanya sudah dilakukan penahanan. 2 lagi tidak hadir dan sedang diproses untuk melakukan penahanan juga. Jadi selain itu tujuan kami adalah diharapkan ya kawan-kawan dan kawan-kawan media dan instansi hukum yang terkait, terutama Satgas Mafia Tanah, dapat mengawal kasus ini. Karena ada kejadian minggu kemarin dari pihak terlapor sudah melakukan langkah-langkah yang berusaha untuk melakukan perlawanan untuk membuat LP penyekapan, di mana yang mereka akan menahan menjadikan saya sebagai korban. Di sini kan pihaknya kami yang jadi tersangka. Jadi sudah ada sudah ada langkah-langkah yang mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Jadi ya kami mohon dari pihak media dan instansi hukum yang terkait untuk dapat mengawal dan membantu kami. Dan ini kan juga sejalan ya dengan instruksi dari Pak Presiden dalam
memberantas mafia tanah. Nah, dan yang pasti waktu perlawanan dari yang kita laporkan itu mendatangkan 6 orang polisi di malam hari ke tempat kediaman tersangka yang adalah milik keluarga kami. Hari Sabtu kemarin tanggal 13 November kurang lebihnya adalah jam 10 malam. Makanya saya di sini minta bantu teman-teman semua. Mari yuk kita sama-sama kawal kasus ini, karena kembali lagi orang-orang yang mengerti hukum harusnya jangan menyalahgunakan wewenang mereka. Dan untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Ini bukan masalah hartanya, tapi lebih kepada saya dan keluarga masih sampai detik ini kehilangan ibu saya. Dan di mana-mana anak kan kalau kehilangan orang tua tuh pengennya orang tua juga meninggal dalam keadaan tenang ya. Tapi saya tahu ibu saya belum tenang tadi, jadi saya harap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dan kemudian kami juga semua bisa tenang, dan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman lainnya supaya berhati-hatilah, cek surat-surat milik keluarga, milik sendiri, karena hal-hal seperti yang kami hadapi sekarang ini mungkin terjadi dan bahkan sedang terjadi. Dan juga ya, jadi kita masih menunggu hasil dari penyidik. Ini kan penyidik masih melakukan interogasi ya. Jadi dan kita juga masih dibilang selesai juga masih belum. Ini masih juga dalam tahap awal. Jadi makanya kami itu dari tahap awal pun sudah mereka dilakukan tersangka itu, kami ingin mengucapkan terima kasih gitu kan kepada pihak-pihak polisi yang sudah membantu kami. Tapi kedepannya masih ada lagi prosesnya. Berarti semua di Polda ya Pak? Dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya Ibu Nur Hasni Shah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2009 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Iya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya dan mencari apapun salah dari kami gitu. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang menjadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengkawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang kali ya, sini dia aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak
memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu. Mungkin tambahan yang dimaksud orang terdekat ini ada 6 sertifikat ya. Luasnya sih kurang lebih saya lupa ya beberapa. Cuman ini dari 6 sertifikat itu ada 2 yang berupa tanah kosong yang sudah dijual dan sudah oleh pembeli yang baru itu sudah dibangun. Itu 2. Nah, yang sisanya lagi yang 4 lagi itu tanah dengan bangunan yang diagungkan. Nominal luas tanah Agak sensitif ya. Tapi sih memang kerugian dari itu kan. total kurang lebih 16 M lah. kurang lebih 17-an dari ke-6 bidang tanah atau Jadi 6 aset ini ada yang diagunkan dan ada yang dijual. 4 sedang diagunkan di bank, 2 sudah dijual. Dijual. awalnya tanah kosong 2017 sampai 2019 karena ibu saya meninggalnya tahun 2019. Emang tidak pernah ini Mbak bilang ke Pernah. sebelumnya gitu, jadi Sebelumnya Cuman kami didoktrin bilang waktu ini kejadiannya ketika mama saya tahun 2017 itu saya lagi di Shanghai waktu itu kan, bekerja di Shanghai dan ibu saya main ke sana. Jadi waktu itu saya tanya ke mama, mama ini kan sudah berumur, itu surat-surat penting kalau bisa dikasihlah ke salah satu anak-anak supaya disimpan lah gitu kan. Terus mama saya cuma diam aja, dia bilang hilang. Saya bilang, hilang? Apanya hilang? Ya surat penting semua hilang. Loh kok bisa hilang? Saya bilang. Cuman ibu saya bilang, udah, jangan bikin pikiran mama lebih rumit lagi. Sudah diurus, ada yang ngurus. Itulah kejadiannya. Jadi saya pikir udah sedang diurus kan. Nah 2018 saya balik ke Jakarta. Setelah itu 2019 kan ibu saya meninggal. Nah ketika setelah ibu saya dikubur itu saya panggillah orang yang bilang sedang diurusin namanya Riri. Saya tanya, mama saya itu ada hutang nggak? Oh nggak ada bang, nggak ada hutang gitu. Terus saya bilang, kalau nggak salah kan ada beberapa surat tanahnya yang lagi diurus. Oh tenang bang, sedang diurus. Nah udahlah, setelah itu saya pikir sudah selesai kan, saya balik lagi ke Bali. Nah 2019 kan COVID ya terjadi ya. Kemudian saya juga tidak bekerja lagi waktu itu. Nah, karena sudah hampir setahun sejak saya bicara dengan Riri sampai 2019 itu tidak ada kejelasan, ya kakak saya bilang, abang saya bilang, pada di Bali lu ngapain sih lu ngapain? Udah urusan mama. Saya baliklah. Dari situlah kita mulai. Jadi sebenarnya semua ini terkuaknya pada saat ibu saya meninggal gitu kan, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Katanya, oke, notarisnya yang mana? Kok mama saya meninggal, dia bahkan dulu waktu sebelumnya tuh mama sempat pernah menghimbau bahwa ada surat wasiat. Maksudnya gini, kan kalau misalnya ibu meninggal terus kita kakak beradik itu kan maksudnya lebih baik waktu itu kita udah dengar ada surat wasiat, kita tahu dong dari notarisnya langsung gitu. Ini notarisnya mana ya? Gitu. Ibu saya udah meninggal, masa cuma kirim karangan bunga tapi orangnya tidak datang gitu kan. Mulai dari situ, mulai tanya, aduh bang ini lagi di luar kota, lagi di ini, lagi di itu. Tapi semua pertanyaan jedanya seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, sampai akhirnya kami mulai curiga gitu. Ini ada apa sih? Tadinya awal mulanya hanya ingin kejelasan nih, gimana?